Kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan bagi kita semua, betapa kemurahannya bagi kita, dan penyertaan Tuhan selalu luar biasa dalam setiap kehidupan kita sampai saat ini. Kalau kita masih ada sekarang ini, itu pun adalah kemurahan Tuhan dan merupakan bukti nyata dari pemeliharaan Tuhan. Karena apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya di atas bumi ini. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, karena pagi hari ini kami boleh datang berkumpul lagi bersama-sama di sini. Kami telah menaikkan puji-pujian kehadirat-Mu yang kudus, dan saat ini kami mau mendengar akan kebenaran firman-Mu. Urapi firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat firman-Mu, juga urapi seluruh sidang jemaat, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti secara online. Dan kami memohon kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, silakan duduk dan salam untuk kita semua. Kita baru saja merayakan Natal pada hari Jumat kemarin dulu. Dan kita mengangkat tema Living Hope, pengharapan hidup. Dan kita semua tahu hanya Tuhan yang menjadi pengharapan hidup bagi semua orang percaya. Karena pengharapan untuk kita hidup di dalam Tuhan bukan hanya untuk kehidupan di atas bumi ini, tapi yang terutama adalah kehidupan kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Dan semua itu tidak mungkin kita dapatkan dengan kekuatan kita dan usaha kita di atas bumi ini. Karena kita hanya bisa menerimanya, mendapatkannya melalui kasih karunia Allah bagi kita. Dan kasih karunia itu sudah diberikan bagi kita melalui Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita, yang sedang kita rayakan kelahirannya di atas bumi ini. Sudah sejak 2000 tahun lalu kita merayakan, atau seluruh umat Tuhan di atas bumi ini merayakan tentang hari kelahiran Yesus Kristus. Karena ini sangat penting dalam sejarah umat manusia. Karena awal dari penebusan bagi semua bangsa di bumi ini adalah melalui kelahiran Yesus Kristus. Seandainya Yesus tidak datang, atau kalau Yesus tidak dilahirkan sebagai juru selamat, maka kita semua dan seluruh bangsa di bumi tidak ada juru selamat. Karena Allah adalah satu-satunya juru selamat bagi semua orang, dan Dia datang melalui putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang lahir sebagai manusia di kandang hina di Bethlehem. Sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan. Nah, kalau kita adalah orang-orang yang percaya akan Tuhan, maka kita harus ingat, apapun yang terjadi di atas bumi ini, Tuhan tidak tinggalkan kita. Kita baca di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan." Pada perayaan Natal hari Jumat kemarin, saya mengatakan pada saudara-saudara sekalian, pada sepanjang tahun 2022, ayat ini sering diangkat oleh orang-orang percaya, bahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Karena kita percaya hanya Tuhan satu-satunya yang dapat menjadi tempat perlindungan dan keselamatan bagi semua orang percaya. Dan untuk menerima keselamatan dari Tuhan itu adalah kita harus menaruh harap kepadanya dengan sepenuh hati kita. Dan kita harus menyingkirkan semua ketakutan dan kebimbangan walaupun kenyataan itu ada di depan mata kita. Mungkin juga saya dan saudara-saudara hari-hari ini atau sekarang ini
sedang mengalami situasi yang membuat kita merasa takut, khawatir atau khawatir tentang hari depan, yang membuat kita merasa kecewa dan bimbang, yang berpikir tentang bisa saja terjadi sesuatu yang tanpa kita duga. Karena itu adalah kenyataan yang dialami oleh semua orang dalam sepanjang masa perjalanan hidup umat Tuhan di atas bumi ini. Ada kalanya kekejutan yang tiba-tiba terjadi. Misalnya malapetaka, misalnya sesuatu yang kita tidak duga yang merugikan perjalanan hidup kita. Mungkin karena alam yang ada atau mungkin karena sesuatu yang memang terjadi secara tak terduga. Apapun itu yang menimbulkan penderitaan, yang menimbulkan kekecewaan, yang menimbulkan hal-hal yang kita tidak ingin lakukan, kita tidak ingin terima, itu semua ada di atas bumi ini. Karena dunia di mana kita berpijak adalah dunia yang belum mengalami perubahan apapun, masih tetap sama dalam beberapa hal. Orang-orang pada zaman dulu hidup dalam penderitaan, orang zaman sekarang pun hidup dalam penderitaan. Orang dahulu kecewa, menangis, putus asa dan sebagainya, masih sama juga yang dialami oleh orang-orang yang hidup di zaman kita ini. Nah, itulah sebabnya kita memerlukan Tuhan. Dan kita bersyukur karena Tuhan telah berjanji, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kita tidak pernah sendiri menjalani kehidupan kita yang penuh dengan kesulitan dan kesukaran. Kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan sendiri untuk menghadapi masalah-masalah yang berat yang kita alami dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak pernah sendiri. Karena Tuhan berfirman, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ayat-ayat ini pertama-tama disampaikan oleh Yesaya kepada orang-orang Israel. Tapi sampai sekarang bunyinya masih tetap sama dan kita akan belajar lebih dalam tentang sasaran dari nubuatan firman Tuhan ini kepada umat Tuhan. Karena ini disampaikan pada waktu umat Tuhan sudah menjauh dari Tuhan. Sebagian besar dari mereka bahkan membelakangi Tuhan dan tidak menyembah kepada Tuhan. Tapi Tuhan yang mengasihi umatnya tetap merindukan persekutuan dengan umatnya. Dan sampai sekarang pun masih tetap demikian. Di dalam ayat 8 dikatakan begini. Tetapi engkau hai Israel hambaku. Ingat dikatakan tetapi engkau hai Israel hambaku. Hai Yakub yang telah kupilih. Keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak akan menolak engkau. Ini firman pertama-tama disampaikan kepada keturunan Yakub, kepada orang-orang Israel. Nah, itulah sebabnya kita perlu belajar tentang keturunan Yakub, keturunan Abraham, keturunan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan atau keturunan Abraham yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8 ini. Siapakah keturunan Abraham yang sesungguhnya? Apakah hanya orang Israel atau juga termasuk bangsa-bangsa lain? Kalau secara lahiriah, keturunan Abraham bukan hanya orang Israel saja, tapi ada juga bangsa-bangsa lain. Namun, pada waktu Yesus Kristus datang sebagai juru selamat, maka arti dari keturunan Abraham itu telah meluas, sebagaimana yang diajarkan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Roma. Roma pasal 2 ayat 28 dan 29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang berlangsung atau yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat yang di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Galatia pasal 3 ayat 6 sampai 9.
secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ini jelas ya. Yang merupakan keturunan Abraham pada zaman perjanjian baru ini, bukan hanya untuk satu bangsa yang dipilih oleh Allah pada zaman dulu, yaitu bangsa Israel saja, tetapi juga untuk semua orang percaya yang mengikuti jejak iman Abraham, yang percaya kepada Tuhan, itu disebut sebagai keturunan Abraham atau anak-anak Abraham. Saya baca sekali lagi untuk kita dikatakan, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, kalau kita katakan di sini kita yang hidup dari iman, bahwa kita itulah anak-anak Abraham. Mereka itu kalau kita taruh nama kita di situ, maka kitalah anak-anak Abraham. Semua orang yang percaya pada Tuhan. Ayat yang ke-8, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Bangsa yang diberkati, kata firman Tuhan, yang merupakan anak-anak Abraham pada zaman perjanjian baru ini. Pada zaman perjanjian baru ini adalah semua orang percaya yang ada dari segala bangsa. Nah, kalau kita lihat pada ayat yang ke-9, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak akan menolak engkau. Itu kira-kira 750 tahun sebelum Kristus lahir. Ayat ini disampaikan oleh Allah pertama-tama kepada orang-orang Yahudi. Lalu arti dari bangsa yang terpilih pada zaman perjanjian baru, setelah Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjadi juru selamat untuk semua orang. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Apa yang dikatakan oleh 1 Petrus ini? Suratnya ini disampaikan pada orang-orang percaya yang tersebar di seluruh permukaan bumi. Semua orang percaya mendapatkan surat ini pada zaman itu dan sampai sekarang ini masih ada suratnya ini. Sudah meluas arti dari bangsa yang terpilih pada zaman perjanjian baru ini. Dikatakan tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bukan diemban oleh satu bangsa saja lagi, tapi diemban oleh semua orang percaya dari segala bangsa yang mengikuti jejak iman Abraham. Maka kita adalah bangsa yang terpilih. Saya mengangkat dan menyampaikan beberapa ayat ini untuk meyakinkan bagi kita semua bahwa firman yang disampaikan oleh Allah kepada orang-orang Israel pada zaman dulu bukan lagi sebatas untuk satu bangsa Israel saja, tapi untuk seluruh orang percaya yang dipanggil sebagai Israel rohani, yang mengikuti jejak iman Abraham, yang disebut anak-anak Abraham secara rohani, yang diberkati dengan berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Karena Allah mengasihi semua bangsa melalui Yesus Kristus, kita telah dipilih, dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah, maka bagi kitalah janji yang disampaikan oleh Allah itu, atau untuk semua orang percaya. Karena itu, firman ini janganlah takut
sebab aku menyertai engkau adalah untuk saudara-saudara, untuk saya, dan untuk seluruh orang percaya. Kata firman Tuhan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Walau kenyataannya, saudara-saudara sedang mengalami ketakutan atau saya sedang mengalami kekhawatiran, tapi Alkitab berkata jangan takut sebab aku menyertai engkau. Seandainya tidak ada yang membuat kita takut dan khawatir, maka firman ini tidak pernah ada. Tapi dari dulu sampai sekarang, ada saja hal-hal yang membuat orang takut dan khawatir. Itulah sebabnya Allah mengirimkan firman Allah ini, firman-Nya ini, melalui Nabi Yesaya, jauh sebelum Yesus lahir dan sampai sekarang masih terpelihara. Karena Allah memelihara firman-Nya yang sangat berguna untuk semua orang percaya untuk tahu bahwa zaman dulu Allah sudah berfirman, Dia tetap menyampaikan dan menggunakan firman yang sama untuk menolong, menyelamatkan, memelihara, memberi kekuatan dan harapan untuk semua orang yang percaya akan Tuhan. Nah, kita lihat di sini dikatakan juga, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Ada saja hal-hal yang bisa membuat kita bimbang. Karena sesuatu yang mungkin kita alami yang bisa membuat kita ragu. Bahkan bisa-bisa kehilangan pegangan. Tapi kebimbangan yang datang dalam kehidupan kita, kata Tuhan bahwa jangan takut, jangan bimbang. Aku ini Allahmu. Mengapa dia katakan jangan bimbang? Aku akan meneguhkan engkau, kata firman Tuhan. Tuhan akan meneguhkan semua orang-orang percaya. Dia akan teguhkan saudara-saudara di tempat pekerjaanmu. Dia akan teguhkan saudara-saudara di dalam iman sehingga tidak jatuh sampai tergeletak. Dia akan teguhkan saudara-saudara atau kita semua di tempat kita sebagaimana rencana dan tujuan Allah yang telah memanggil kita untuk menjadi hamba-hambanya, menjadi umatnya, menjadi orang-orang yang membawa kabar baik demi keselamatan orang-orang yang ada di atas bumi ini. Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, kata firman-Nya. Lalu kemudian Tuhan berfirman, aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Kalau orang yang pegang kita, ada orang-orang yang dipegang oleh orang, dipercaya oleh orang, akan mengalami hal-hal yang baik. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan yang pegang, lebih dahsyat lagi yang akan dilakukan oleh Tuhan. Karena tidak ada yang setara dengan Tuhan. Jadi hari depan kita semua ada di tangan Tuhan. Hari esok semua ada di tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, jaminan firman Tuhan, Dia adalah Allah Juru Selamat kita. Kita pewaris dari semua janjinya, maka Dia pasti menyertai kita. Kalau kita mau menyimak dan merenungkan ayat ini lebih dalam lagi tentang apa yang difirmankan oleh Tuhan, maka tentu kita akan melihat semua hal yang dahsyat dan luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Karena sejak dalam kitab Kejadian, maka Allah sudah berfirman kepada Abraham selagi namanya dipanggil Abram, supaya dia tidak perlu takut menghadapi apapun. Kejadian 15 ayat 1 berkata, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Itu firman Tuhan kepada Abram. Sebelum namanya diubah dalam Kejadian 17 menjadi Abraham, Tuhan sudah berfirman kepadanya, janganlah takut hai Abram. Tuhan yang menyampaikan firman-Nya, akulah perisaimu. Yang namanya perisai adalah pelindung. Kalau kita semua tahu perisai. Perisai itu dipakai oleh para serdadu zaman dulu untuk berperang, untuk melindungi dirinya. Tapi perisai dari Tuhan adalah menjaga tubuh, roh dan jiwa kita. Menyelamatkan kita, memagari kita, memproteksi kehidupan kita. Kalau Alkitab berkata Allah adalah pagar sekeliling kita, yang berarti memproteksi, melindungi, memelihara kita, menjaga kita, membentengi kita dari apapun. Karena Dialah yang menjadi perisai bagi kita.
Perisai yang digunakan manusia bisa dihancurkan, bisa dimusnahkan, bisa dibuat menjadi tidak berguna. Tapi perisai yang adalah Tuhan akan tetap kekal sampai selama-lamanya. Nah, itulah sebabnya Tuhan mau semua orang percaya menaruh harap kepadanya dan berlindung kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Abraham yang menerima janji ini, yang menerima firman ini, ketika Tuhan berfirman padanya, dia percaya dan dia hidup di dalam iman apapun yang terjadi, maka Tuhan memelihara dia, Tuhan menjaganya, walau melalui banyak kesulitan. Nah, dari dialah kita belajar bahwa orang-orang percaya memang diizinkan Tuhan untuk mengalami banyak kesulitan di atas bumi ini. Banyak pencobaan, supaya kita sadar. Supaya kita sadar bahwa kita adalah manusia biasa. Jadi Allah memilih Abraham dan tetap memakainya sebagai alatnya. Allah tetap mengizinkan Abraham Cek. Sekali lagi saya katakan pada saudara-saudara sekalian, Abraham adalah bapa dari segala orang beriman yang tadi dipanggil dan dipilih oleh Allah. Dan kepada Abraham Allah mengatakan semua janji-janjinya, dan apa yang dikatakan oleh Allah selalu dilakukan oleh Allah baginya. Dan Allah sendiri yang menjadi perisai bagi Abraham. Tapi Allah yang adalah Tuhan Abraham dan Tuhan kita selalu mengizinkan Abraham mengalami banyak kesulitan dalam perjalanan hidupnya. Kadang-kadang daerah di tempat di mana dia tinggal ada kelaparan. Dan di situ Abraham harus mengungsi ke daerah lain. Saya merenungkan mengapa harus terjadi seperti ini. Tapi dari sinilah Abraham belajar dan tahu bahwa Tuhan mengasihinya sebagai manusia biasa. Kita juga demikian. Kita harus sadar kita adalah manusia biasa. Kalau orang lain disakiti, kita bakal disakiti juga. Kalau orang lain menangis, kita bakal menangis juga. Karena kita manusia biasa semuanya di atas bumi ini. Kalau orang lain bisa menjerit karena sakit hati, maka kita bisa juga mengalaminya. Kalau orang lain bisa frustrasi dan kecewa, maka kita juga bisa mengalaminya. Semua orang punya peluang untuk mengalami semua kesulitan dan penderitaan di dalam hidup. Dan itu adalah kenyataan hidup yang kita alami di atas bumi ini. Tapi di tengah-tengah kondisi dan situasi yang menakutkan dan penuh penderitaan ini, Tuhan berfirman, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Sebagaimana Tuhan telah menyertai Abraham pada zaman dulu. Kalau kita baca kitab Kejadian, kadang-kadang dia harus pergi ke daerah yang sebenarnya dia tidak sukai. Tapi dia harus melakukannya untuk menyambung hidup, untuk melangsungkan hidup. Allah bisa memelihara dia di tanah Kanaan apapun yang terjadi. Tapi Tuhan mengizinkan semua ini dialaminya untuk belajar bahwa sebagai orang percaya yang dilindungi oleh Tuhan, kita juga harus mengalami dan melewati semua penderitaan hidup dan kesulitan-kesulitan untuk kita buktikan iman kita kepada Tuhan, bahwa kesulitan tidak dapat membuat kita menyangkal iman. Penderitaan tidak dapat membuat kita meninggalkan Tuhan. Seberat apapun beban hidup, tidak akan membuat kita terpisah dari Tuhan. Sehingga air mata ataupun kesenangan hanya bisa mewarnai perjalanan hidup kita. Itulah perjalanan yang kita lewati sampai suatu hari ketika kita bersama-sama dengan Tuhan menjadi pemenang
bahwa kita tahu kita memang telah melewati pergumulan iman, tapi telah keluar sebagai pemenang karena kita setia. Karena kalau tidak ada penderitaan hidup, tidak ada kesulitan, tidak ada cobaan, tidak ada kesukaran, tidak ada musuh-musuh yang menghadang kita dalam perjalanan hidup kita, maka kita tidak akan pernah tahu Tuhan melindungi kita. Dan Tuhan melakukan itu kepada Abraham, Tuhan melakukan itu kepada kita semua, supaya kita bisa bersaksi kepada orang lain juga bahwa Tuhan akan memelihara mereka ketika mereka mengalami sesuatu yang berat dalam perjalanan hidup mereka. Itu adalah janji dari Tuhan untuk semua orang percaya. Pada orang-orang Israel juga Tuhan selalu berfirman dengan firman yang sama. Dalam Ulangan 3:22, janganlah takut kepada mereka sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang untukmu. Di tengah-tengah peperangan pun Tuhan berfirman, janganlah takut sebab Tuhan Allah Israel, Dialah yang akan berperang untukmu. Tuhan yang mengambil alih apa yang tidak sanggup untuk kita atasi. Di bumi ini kita ada peperangan-peperangan melawan kedagingan kita, melawan dosa, melawan semua pekerjaan kuasa kegelapan. Dan Tuhan sudah berperang untuk kita melalui Kristus. Dia telah menyelesaikan semuanya dan Dia memberi kekuatan pada semua orang percaya untuk menghadapi setiap kesukaran hidup dan kesulitan yang kita jalani di atas bumi ini. Tuhan pasti beserta kita. Yosua 1 ayat 9 berkata juga, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi kemanapun Yosua pergi, kemanapun juga kita pergi, Tuhan Allah kita menyertai kita. Karena itu jangan takut, amin. Jangan takut. Menghadapi kesulitan-kesulitan jangan takut. Berjuanglah, berjuanglah, berjuang dan tetap berjuang. Berusaha dan tetap berusaha. Semangati diri sendiri, semangati diri sendiri. Kalau tidak ada orang yang bisa semangati diri kita, semangati diri sendiri, semangati keluarga kita untuk tetap berjuang dengan memegang setiap janji Tuhan bahwa kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Kita pasti akan ditolong oleh Tuhan. Kita pasti akan dibukakan jalan oleh Tuhan. Karena Tuhan menjadi pintu pada semua jalan. Semua jalan bisa menjadi buntu. Tapi Tuhan adalah pintu pada setiap jalan untuk menghentar anak-anaknya di padang yang berumput hijau. Itu janji dari Tuhan. Amin. Itu janji dari Tuhan. Dia Tuhan yang menyertai kita semua. Selanjutnya dalam Yesaya 43 juga ayat 2 dan 5 berkata, apabila engkau menyeberangi melalui air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat 5. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpunkan engkau dari barat. Firman ini pertama-tama disampaikan pada orang Israel yang juga disampaikan untuk seluruh orang percaya sampai sekarang ini. Dan Tuhan menggenapi ini pada orang-orang Israel zaman dulu. Zaman dulu kalau kita belajar dalam kitab suci tentang apa yang dialami oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Sangat luar biasa. Karena pertama-tama kerajaan Babel telah menjadi bagaikan sungai yang mendatangkan kehancuran, banjir yang mendatangkan kerugian, kerusakan bagi kerajaan Israel dan Yehuda. Itu adalah fakta. Lalu kemudian kerajaan-kerajaan berikutnya pun sama, mendatangkan banyak kesukaran, kesulitan dan mau memusnahkan kerajaan Israel dan Yehuda. Tapi janji Tuhan memelihara dan Tuhan akan mengembalikan mereka. Dan sampai sekarang firman ini masih digenapi dan terus-menerus digenapi. Karena itu adalah firman dari Tuhan. Dan sebagaimana Tuhan melakukannya pada orang-orang Israel, Tuhan pasti melakukannya bagi kita juga. Roma pasal 8 ayat 31 berkata, sebab itu apabila
Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah melawan kita? Pastikan saudara-saudara bersekutu dengan Tuhan supaya Allah yang kita sembah berada di pihak kita untuk menolong kita. Dan Dia Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan membiarkan kita dihancurkan oleh iblis. Dia akan melindungi dan pelihara kita sebagaimana yang sudah dijanjikannya di dalam firman-Nya. Itulah sebabnya Tuhan berfirman, jangan takut. Jangan takut. Tuhan pasti menggenapi setiap janjinya kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Di dalam ayat yang ke-11, Yesaya pasal 41 berkata, sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan dicari orang-orang, engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Itu janji dari Tuhan. Dalam sejarahnya, orang-orang Israel waktu mereka menjadi sebuah kerajaan, selalu diserang oleh kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Dan kerajaan-kerajaan itu seperti Edom, kerajaan Moab, kerajaan Edom, Moab, dan kerajaan-kerajaan Amon dan sebagainya. Kalau kerajaan Edom keturunan Esau, kerajaan Moab dan Amon keturunan Lot dari kedua anak perempuannya, dan kerajaan Filistin yang memang orang-orang Filistin. Semua kerajaan-kerajaan ini dulu sudah mendatangkan kerusakan, kerugian bagi orang Israel, berperang melawan mereka, berbantah-bantahan dengan mereka, dan sebagainya. Membiarkan mereka mengalami kesulitan dan kesukaran sendiri. Tapi Tuhan telah menggenapi firman-Nya. Karena kerajaan-kerajaan semua dan begitu banyak kerajaan yang ada di sekitarnya pada zaman dulu, semuanya sudah tidak ada lagi. Tapi Israel tetap terpelihara sebagai bangsa sampai sekarang. Negara-negara yang di sekitarnya adalah keturunan-keturunan yang dibangkitkan oleh Allah kemudian sesudah itu. Tapi semua musuh-musuhnya pada zaman dulu yang berbantah-bantahan dengannya sudah tidak ada lagi. Firman Tuhan selalu digenapi. Nah, itulah sebabnya janji ini dipegang oleh semua anak-anaknya untuk kita memperkuat iman kita di dalam Tuhan dan kita bersandar serta berharap hanya kepada Tuhan bahwa janjinya untuk tolong kita itu adalah benar. Ayat 14 berkata, janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Kalaupun keadaan kita mungkin sebagaimana orang Israel pada zaman dulu, dianggap orang hanya seperti cacing-cacing yang bisa dimusnahkan kapan saja, yang tidak berdaya, hanya bagaikan ulat-ulat yang menjijikkan dan sebagainya. Tetapi kalau Tuhan yang menjadi penebusnya telah menolongnya, maka Tuhan juga akan pasti menolong kita sebagai orang-orang percaya di atas bumi ini. Apapun kesulitan yang kita hadapi dan situasi buruk, seburuk apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti akan tolong dan lindungi kita semua. Asal kita percaya dan terus bersandar kepadanya dan menanti-nantikan janjinya dan menaruh harap kita kepadanya. Karena apa yang difirmankan oleh Tuhan itu adalah iya dan amin, dan Tuhan pasti akan menggenapinya. Saya bacakan sekali lagi ayat ini untuk kita semua. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau
dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Jadilah kuat dalam iman. Tuhan memberkati kita semua. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa. Kita mau berharap pada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Kan hanya Dia tempat perlindungan kita dalam segala waktu. Kita nyanyikan pujian yang mengatakan haleluya, haleluya, for the Lord God Almighty reigns. Haleluya, haleluya, for the Lord God Almighty reigns. Haleluya, haleluya, for the Lord God Almighty reigns. The Lamb, you are holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdiri semua di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan hidup yang saudara-saudara alami pada saat ini, serahkan semua pada Tuhan. Apakah ada rasa kekecewaan dalam hati saudara-saudara? Serahkan semua pada Tuhan. Apakah ada kekhawatiran dan ketakutan dalam hati kita tentang hari depan?
Serahkan semua pada Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan kita sebagai anak-anak-Nya. Sehingga apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Asal kita tetap berseru dan mau berlindung kepada Dia, Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti lindungi kita semua. Itu adalah janji Tuhan bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita masih akan menyanyi satu pujian lagi. Kita mau menyembah pada Tuhan. Kita mau berserah pada Tuhan. Karena Dia yang berfirman, maka semua janjinya pasti akan digenapinya. Katakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Setiap hati kami Tuhan, Engkau yang tahu kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami percaya mujizat-mujizat-Mu masih terjadi, oh yang bertindak di dalam setiap kami hidup percaya kami mujizat-Mu Tuhan. masih ada. Kami mau berikan hidup kami Tuhan. Kami Biar perlindungan kasih dan kuasa-Mu menyertai kami semuanya. Teguhkan iman kami Tuhan. Engkau Bapa yang penuh kuasa. Engkau Bapa yang penuh kuasa. Kami menaruh harap kami hanya kepadamu. Engkau Bapa yang Kami percaya hanya kepadamu. Terima kasih Kami bergantung hanya padamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Walau dunia penuh dengan kesukaran dan kesulitan, kami tahu Allah kami hebat. Tuhan kami hidup, tempat perlindungan yang kekal. Engkau yang berfirman, jangan takut karena aku menyertai engkau. Kami percaya. Haleluya. Kami tahu engkau memegang kami dengan tangan-Mu yang membawa kemenangan. Karena Tuhan yang berfirman, kami percaya. Haleluya. Kami menaruh harap kami padamu Tuhan. Haleluya. 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 Kalau ada di antara saudara-saudara yang sakit, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mungkin saudara-saudara tidak punya uang untuk berobat, angkat tanganmu pada Tuhan. Mujizat masih ada. Itu firman dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Satukan hati kita dengan iman dan kita berdoa untuk semua orang sakit. Baik saudara-saudara yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing, yang ada di rumah sakit. Kita percaya Tuhan pasti akan tolong. Terima kasih Tuhan. Kami memohon jamahan tangan-Mu pada semua anak-anak-Mu yang sedang sakit pada saat ini. Dan sembuhkan semuanya di dalam nama Yesus. Mungkin mereka tidak punya uang untuk berobat, kami hanya mau bergantung kepadamu. Dengan iman kami mohon Tuhan jamah, karena kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Mereka yang sedang dirawat di rumah sakit atau di klinik manapun, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Pakailah semua dokter-dokter, pakai semua tenaga medis atau tenaga kesehatan untuk memberikan perawatan. Dan kuduskan, sterilkan semua obat-obatan dan peralatan-peralatan medis, supaya semua memberikan perawatan yang terbaik, dan Tuhan memakainya untuk menyembuhkan semua anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Kami kirimkan doa kesembuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Ibu Alfonsina Kocu atau Ibu Jitmau yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, jamah di dalam nama Yesus. Tuhan sertai, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tangan para dokter atau semua tenaga kesehatan yang merawatnya, Tuhan pakai untuk merawatnya, dan Tuhanlah yang menyembuhkan. Semua obat-obatan dan peralatan medis, peralatan dokter, Tuhan sterilkan, kuduskan, dan biar Tuhan pakai untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang berseru dan berharap kepadamu, yang menaruh iman hanya kepadamu saja, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mereka yang sedang dalam tahap penyembuhan, mereka yang sedang dirawat terus menerus, kami memohon Tuhan jamah, beri kekuatan, beri panjang umur, beri kesehatan bagi semuanya, agar kami bisa menjalani hidup yang sehat, umur panjang semuanya di atas bumi ini. Ini kami semua Tuhan. Mari kita semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Kami berserah kepadamu, kami percaya kepadamu, kami mau letakkan pengharapan kami kepadamu. Beri pada kami semua kesehatan, beri pada kami semua panjang umur ya Tuhan. Dan biar kami berbahagia, karena kami percaya hanya kepada Tuhan, dan Tuhan yang mengaruniakan kebaikan-kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jamah kami semua yang ada di ruangan ini, serta mereka yang bergabung dari rumah masing-masing atau dari tempat masing-masing, saat ini dan kapanpun, semua yang menaruh iman percaya kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, kami mohon Tuhan tolong, teguhkan, pulihkan, sehatkan, pelihara semuanya di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan hentar supaya semuanya menjadi berkat bagi kami. Dan firman Tuhan itu bertumbuh dan tetap menyertai kami dan menjaga memelihara kami sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan puji syukur hanya kepadamu saja. Selanjutnya kami doakan, sebentar ada Natal sekolah minggu di tempat ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati, supaya perayaan Natal akan terukir di hati anak-anak kami, pada memori mereka, bahwa Natal itu mengingatkan kami akan peristiwa di mana juru selamat kami, Yesus Kristus Tuhan kami, telah lahir di kandang di Bethlehem lebih dari 2000 tahun lalu untuk menyelamatkan kami dari dosa atau menjadi juru selamat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua pengurus sekolah minggu, semua guru-guru sekolah minggu yang siap sedia untuk melayani. Berkatilah juga semua orang tua yang akan menghentar anak-anak mereka untuk datang berkumpul bersama-sama pada siang nanti, supaya perayaan Natal sekolah minggu bisa menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu, bahkan bagi orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Selanjutnya, apapun yang menjadi pergumulan kami letakkan semua di hadapan-Mu. Dan sebentar lagi kami akan membawa persembahan atau memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Baik persembahan kolekta, persembahan persepuluhan, persembahan-persembahan yang kami berikan dari hati kami karena kami mengasihi Tuhan dan mengasihi pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan tahu semuanya, dan Tuhan melimpahi kami semua dengan berkat-berkat-Mu. Tuhan melimpahi kami dengan semua anugerah dan kasih karunia-Mu, sehingga diberkatilah setiap usaha kami, diberkatilah setiap pekerjaan kami, diberkatilah kami dimanapun,
di jalan Tuhan karena kami mentaati firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.